Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, la khala wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan pertolongan daripada Allah. Makanya ketika kita mendengar seorang muadzin melafadzkan hayya 'alas shalah, marilah salat, kita jawabnya la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan daripada Allah. Jadi kita bisa sholat subuh karena ditolong oleh Allah. Kalau tidak ditolong oleh Allah, walaupun badannya lebih sehat daripada kita, lebih kuat daripada kita, mampu mengangkat barbel yang bebannya sampai 1 kintal, bahkan lebih dari itu. Akan tetapi di waktu subuh, di saat adzan dikumandangkan, untuk mengangkat selimutnya yang beratnya hanya cuma beberapa on atau kilo itu Pak Lili? On ya. Nah, yang pengantin baru tahu nih. On. Nah, on. Walaupun beratnya cuma beberapa on, tidak mampu untuk mengangkatnya kalau tidak ditolong oleh Allah. Padahal dia mampu mengangkat barbel yang beratnya kurang lebih 1 kintal bahkan lebih. Tapi mengangkat selimutnya yang beratnya cuma beberapa on tidak akan mampu kalau tidak dipilih oleh Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yang telah dipilih oleh Allah bisa sholat subuh dengan berjamaah, ini kita syukuri betul-betul agar anugerah yang besar ini Allah kekalkan sampai akhir hayat kita. Amin. Dan selepas subuh kita duduk dalam ta'lim juga, ini pilihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang Allah pilih. Ya, Allah pilih. Kalau Allah tidak pilih, jangankan ya ustadz yang menyampaikan, Nabi sekalipun yang menyampaikan, kalau Allah tidak pilih ya tidak mau mendengar perkataannya seorang Nabi. Nabi Musa alaihissalam itu kan ya satu-satunya Nabi yang paling banyak disebut namanya di dalam Al-Quran itu Nabi Musa alaihissalam. Ada santrinya yang paling pinter, namanya siapa? Namanya Korun. Itu santri Nabi Musa diantaranya yang paling pinter. Tapi ya singkat ceritanya ya Korun itu jadi lupa diri karena sudah benghar, sudah menjadi kaya, mampu merubah batu menjadi emas. Sehingga nasihat-nasihat Nabi Musa sudah nggak didengar lagi. Padahal itu seorang Nabi, Masya Allah. Jadi orang itu kalau sudah ditutup hatinya, Nabi sekalipun yang menyampaikan tidak akan didengar. Nabi Nuh alaihissalam dakwanya berapa tahun? 950 tahun. Dakwanya itu aja, diulang-ulang ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Hai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, maka kalian akan sukses, akan jaya. Bertahun-tahun, 950 tahun. Kalau Ustadz Asyukur ini taklim subuh ini baru berapa tahun? Kalau Nabi Nuh dakwah itu sudah 950 tahun. Sampai Nabi Musa belum menyampaikan dakwahnya, kaumnya itu sudah menutup kedua telinganya, bosan.
dengar dakwanya Nabi Nuh. Karena dakwanya gitu-gitu aja. Ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya memang dasar orang tuh telah ditutup hatinya, ya tidak akan dapat hidayah. Tapi orang yang memang dipilih oleh Allah untuk dapat hidayah, ya ada juga pengikutnya. Jadi maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini duduk dalam kebaikan-kebaikan ini tiada lain merupakan pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita senantiasa selalu disibukkan oleh Allah dalam kebaikan-kebaikan sampai akhir hayat kita. Amin. Karena tujuan kita ini istiqomah dalam kebaikan-kebaikan, sholat berjamaah, taklim, istighosah, sholat sunnah lainnya, entah itu baca Al-Quran ataupun zikir. Itu tujuannya apa? Supaya kita istiqomah dalam mengamalkan agama sampai ajal menjemput. Itu aja intinya. Jadi kita disibukkan dalam kebaikan-kebaikan, gak selama-lamanya, hanya sampai ajal menjemput. Kapan ajal menjemput? Tidak tahu. Kalau tidak tahu berarti tidaklah lama. Ya paling pun kalau dipanjangkan umurnya hanya 60-70 tahun. Kalaupun ada yang lebih seperti Abah ini 80, itu jarang. Maka usia 50 jangan berharap usianya sampai 80. Karena kata Nabi itu umatku ini umurnya tidak lebih dari 60 atau 70. Maka yang 50 ke atas ini persiapan. Insya Allah persiapan apa? Ya persiapan untuk menyambut datangnya malaikat Israel. Kalau kita ini sudah istiqomah dalam kebaikan-kebaikan, begitu malaikat Israel datang, justru kita ini malah menunggu. Kok kamu baru datang sih? Baru datang, padahal sudah lama saya tunggu karena saya ini sudah rindu dengan Neng Bidadari. Ya, bukan karena saya itu sudah bosan dengan istri saya di dunia, bukan. Tapi saya itu merindukan istri saya yang di surga. Bagaimana? Insyaallah. Nah, tapi jangan lupa dengan istri kita yang di dunia. Nunggu malaikat Israel, tapi sampai lupa istri kita yang di dunia. Keliru. Karena istri kita yang soleha nanti di surga Allah jadikan Ainun Mardiyah, pimpinannya para bidadari. Dan bidadari yang asalnya dari wanita dunia itu lebih mulia ketimbang asli bidadari dari surga. Makanya mudah-mudahan harapan kita masuk surga bersama keluarga-keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita mendengarkan nasihat dari seorang sahabat bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau memberikan 3 nasihat. Yang pertama, beliau mengatakan kam min mustadrajin bil nikmatin alaihi. Banyak orang yang hanyut terbuai kenikmatan, ya. Banyak orang yang hanyut terbuai oleh kenikmatan. Jadi mustadrajin itu sebenarnya Allah ingin menghancurkan pada diri seseorang, tapi lewatnya berupa nikmat. Ibaratnya keluarga itu mau berantakan, mau ribut, ya, mau
terjadi pertengkaran sehingga akhirnya jadi cerai, itu biasanya diawali dari kenikmatan. Kenikmatan. Satu contoh, rumah tangga yang tadinya hidupnya rukun, ketika suami istri kerja dengan gaji pas-pasan. Ya, suami cuma satpam, kerjanya di pabrik sebagai satpam, paling gaji berapa? Katakan 2 juta. Ya, 2 juta. Istrinya pun sama di pabrik, gajinya berapa? Berapa, Mas? 3 juta ya? 3 juta. Ya, jadi semuanya dijadikan 4 berapa? 5 juta, katakan 5 juta. Ya, ketika gaji dianggaplah cukup ya, sampai punya anak 2 atau 1. Karena dengan gaji segitu ya sesuai dengan keperluannya tidak banyak. Kemudian istrinya ini sambil kuliah sampai selesai punya gelar S1. Setelah punya gelar S1, akhirnya daftarkan diri untuk menjadi PNS. Setelah jadi PNS kan gembira nih, karena gajinya bertambah banyak dan punya SK. Apa itu SK? Surat kuasa yang bisa digadaikan ke bank. Nah, singkat ceritanya istrinya ini pangkatnya dinaikkan. Di PNS itu pangkatnya dinaikkan. Jadi sekretaris pimpinannya. Jadi sekretaris pimpinannya. Karena dia dekat dengan pimpinannya, maka pimpinannya itu lama-lama tertarik dengan sekretarisnya. Singkat cerita, pimpinannya itu mengajak untuk selingkuh. Jadi karena terjadi perselingkuhan, rumah tangga ini endingnya apa? Endingnya jadi hancur rumah tangganya. Ini diawali dari mana? Diuji dengan kenikmatan. Maka apa yang Allah berikan kepada kita ini itu sudah yang terbaik. Dikasih harta yang cukup itu sudah sangat alhamdulillah. Karena banyak orang yang tidak kuat diuji dengan kenikmatan. Contohnya siapa? Korun itu kan kalau nggak keponakan sepupunya Nabi Musa alaihissalam, santri teladan, dimanapun Nabi Musa alaihissalam pergi selalu dikawal oleh Korun, laknatullah alaih. Kitab Taurat itu hafal di luar kepala. Siapa namanya? Korun. Nah, ketika kehidupannya sangat-sangat sederhana, bahkan banyak kekurangannya, itu taat kepada Allah. Tapi lama-lama dia pengen, dalam hatinya ingin menjadi orang kaya. Akhirnya dia memaksa kepada Nabi Musa alaihissalam, minta dikasih minta bukan doa, bagaimana cara untuk mengubah batu menjadi emas. Karena dalam kitab Taurat itu sudah ada, jadi entah itu bagaimana cara main kimianya itu bisa ya dirubah jadi emas, batu berubah menjadi emas. Padahal Al-Quran itu lebih sempurna lagi.
daripada Taurat. Al-Quran juga ada. Cuma orang-orang yang betul-betul hatinya bersih, yang tahu mampu merubah batu menjadi emas. Seperti siapa? Wali Songo, Sunan Bonang, Raden Makdum, yang namanya aslinya Raden Makdum. Ketika memegang pohon aren, seketika langsung berubah menjadi emas. Ini lebih hebat lagi. Dipegang. Kalau korun itu kan butuh proses. Dengan campuran ini itu batu berubah menjadi emas. Nah, kalau umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paham akan isi Al-Qur'an, mampu pohon aren dipegang menjadi emas. Ya, orang-orang yang memiliki hati yang bersih, yang tidak cinta terhadap dunia. Kalau kita dikasih kepahaman mampu merubah batu jadi emas, kira-kira wah, Gunung Manglayang kayaknya nggak tanggung-tanggung, betul nggak? Ya, tiang masjid Asyukur jadi emas, terus dinding-dinding rumah berubah jadi emas, apa saja ya ingin jadi emas. Akhirnya ya dia tertipu oleh kenikmatan dunia. Yang tadinya taat kepada Allah akhirnya menjadi durhaka kepada Allah. Itulah Qarun laknatullah alaih. Maka kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kam min mustadrajin bin nikmatin alaihi. Banyak orang yang hanyut terbuai oleh kenikmatan. Jadi tadi masalah rumah tangga berantakan gara-gara tidak kuat diuji kenikmatan. Maka nikmat yang ada pada diri kita syukuri. Insya Allah, karena apa yang Allah berikan itulah yang terbaik. Mungkin sebab kita ini kekurangan masalah harta, itulah cara sayangnya Allah untuk menyelamatkan diri kita daripada fitnah dunia. Cuma kita nggak sadar gitu loh. Karena Allah itu maha bijaksana, Allah tuh lebih tahu. Ini hambaku ini adalah hamba yang disayang oleh Allah. Kalau dia diuji kenikmatan tidak akan mampu. Makanya diuji oleh Allah dengan rezeki cukup atau kurang, sehingga dia tetap istiqomah ke masjid Asyukur. Nggak lama ya, ke masjid Asyukur itu nggak lama. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput. Baru nanti ketika di hari hisab, di hari pengadilan, di hari hisab tuh ya punya di hari hisab ya, dia akan bergembira ya, akan bergembira. Ternyata orang yang paling beruntung adalah orang yang paling miskin. Sewaktu di dunia orang yang paling beruntung itu siapa? Orang yang banyak duitnya, yang banyak hartanya. Tapi nanti ketika dihisab, setiap orang dihisab oleh Allah selama berapa tahun? 80.000 tahun. Kalau bahasa Sunda sampai cangkel ya. Cangkel ya? Cangkel. Ya, pegel lah. Kita ditanya coba nggak kuat. Ya. Betul nggak? Coba Pak Haji ditanya. Ya, tadi pagi subuh lewat jam 4 ini lewat 1 menit apa yang dibuat. Terus setelah itu lewat 10 menit apa yang Pak Haji buat. Ya marah, betul nggak? Kuat nggak? Sampai seharian ditanya, ya orang tuh akan jengkel. Ini baru 1 hari orang ditanya, apalagi di hari hisab ditanya 80.000 tahun. Maka ketika itulah orang-orang yang miskin
merasa bersyukur, untung saya ini jadi orang miskin, sehingga ya orang dihisap oleh Allah yang banyak hartanya itu sampai 500 tahun. Nah kita ini lebih dulu masuk surga. Alhamdulillah, disitulah baru orang-orang miskin itu merasa bergembira. Ternyata orang yang paling beruntung orang yang sedikit hartanya. Inilah hikmahnya. Allah itu maha bijaksana. Apa yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik. Kekurangan yang Allah berikan kepada kita itulah cara Allah menyelamatkan diri kita dalam fitnah dunia. Cuma kita kadang nggak sadar, kenapa ya hidup saya kok rezekinya serba kurang terus. Ya, ini namanya karena tidak tahu ya bahwa cara Allah untuk menyelamatkan agama seseorang itu dengan cara dikasih kekurangan. Sebab kalau nanti dikasih banyak harta, dia malah lupa diri. Karena ini banyak, kata Abdullah bin Mas'ud, banyak orang yang terbuai ya sebab kenikmatan. Jadi banyak orang tuh ya yang gagal diuji oleh banyaknya dunia. Makanya biasa orang tuh tadinya nggak maksiat, tapi karena jalan untuk maksiat tuh gampang, mobil ada, terus duit ada, itu akan cenderung untuk mudah bermaksiat. Orang itu kalau sudah duit ada, kendaraan ada, pikiran kosong, udah keluar aja ya ke mana itu, ke kota, itu udah banyak wanita-wanita melambaikan tangan, mampir, wah, nggak peduli yang pakai mobil orangnya pesek, ya nggak peduli, yang penting dia pakai mobil. Nah kesempatan lah, orang rumah sudah gendut ya, jelek, ini ada yang lebih wah lagi, akhirnya dia pun terjadi kemaksiatan sebab dia tidak kuat diuji oleh dunia. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, inilah hikmahnya kita dikasih rezeki yang cukup supaya kita bisa istiqomah mengamalkan agama. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput. Jadi tidaklah lama, kecuali sampai selama-lamanya ya ibadah di dunia cangkel juga, capek, betul nggak? Tapi dunia ini kan nggak lama, tidaklah lama, cuma 60-70 tahun. Coba tanya yang usianya 70 tuh, ya ingat nggak usia muda? Pasti masih ingat. Dulu serasa waktu masih muda itu masih gagah, sekarang sudah aki, bukan aki lagi, aki, karena sudah punya banyak cucu, nggak terasa. Ya, tahun berganti tahun, ternyata orang itu sudah menjadi tua, tinggal giliran kita. Ini nggak akan lama. Maka hidup ini ya dinikmati. Apa yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik. Yang kedua, wa kam mim maftunin bisana'i, banyak orang yang termakan oleh pujian banyak orang. Jadi orang itu banyak termakan fitnah ya, wa kam mim maftunin itu banyak termakan fitnah sebab dipuji banyak orang. Orang itu ketika tidak ada yang ngepen itu selamat, tapi begitu banyak yang ngepen biasanya mulai ada kasus, diantaranya kasus narkoba. Biasa orang-orang yang nggak kuat oleh banyak yang ngepennya terkenal, yaitu biasanya kasusnya adalah narkoba atau terjadi kemaksiatan.
Karena orang kalau udah terkenal itu banyak yang senang, yang ngepen. Ya kalau orang ngepen itu kan sampai apa itu, kalau yang di ngepen itu lewat sampai nangis histeris, ya nangis histeris, serasa-rasa tuh ingin memeluk, ya ingin memeluk. Ya kalau nggak bersentuhan itu tidak akan puas, sehingga sampai ada yang pingsan. Nah orang-orang yang sudah terkenal kalau tidak kuat, tidak diiringi dengan benteng yaitu dengan amal-amal agama, ini bisa terjadi kemaksiatan. Karena biasanya wanita-wanita itu ya banyak yang mendekat, banyak kesempatan, kesempatan. Kita ini kan nggak maksiat karena tidak ada kesempatan, betul nggak? Coba kalau ada kesempatan, seumpama Pak Firman nih lagi naik motor di tengah malam, langsung dihimpit oleh mobil, dimasukkanlah ke dalam mobil, diculik. Setelah diculik dimasukkan ke dalam, dibawa ke hotel dalam satu kamar, dijaga di depan kamar itu dijaga algojo. Kata wanita, Pak Firman, layani aku, nanti kamu saya kasih duit 10 juta bahkan lebih, mau nggak? Kira-kira mau nggak Pak Firman? Hah? Kapan lagi? Ya pasti kapan lagi? Ya orang nggak diajak aja masih ngelirik, apalagi diajak ada kesempatan. Jadi orang itu tidak maksiat biasanya karena tidak ada kesempatan, tidak ada celah untuk mudah bermaksiat. Asli orang itu memang menghindari maksiat itu seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Dalam kamar sudah dikunci 7 pintu. Yang megang kunci siapa? Siti Zulaiha. Jadi Nabi Yusuf nggak bisa keluar, tidak bisa keluar. Yang menggoda itu wanita paling cantik, Siti Zulaiha itu, masya Allah, wanita paling cantik di zamannya. Dan Nabi Yusuf laki-laki yang normal, Nabi itu kuat-kuat, ya Nabi itu kuat-kuat. Kekuatan Nabi itu melebihi, ya pada umumnya laki-laki yang ada di dunia, lebih kuat. Kekuatan Nabi itu lebih kuat. Apalagi normal lagi, seorang Nabi itu nggak ada yang tidak normal, semuanya normal. Melihat Siti Zulaiha yang cantik, ya walaqad hammat bihi wa hamma biha, Siti Zulaiha tertarik, Nabi Yusuf pun tertarik. Tapi karena barokah amalan yang Nabi Yusuf itu sejak kecil istiqomah, maka barokah amalan itulah membantu dirinya untuk melakukan kemaksiatan. Sehingga begitu Nabi Yusuf alaihissalam lari dari ajakan Siti Zulaiha, pintu yang sudah terkunci seketika langsung terbuka. Itu barokah amalan. Maka kalau kita ini amalan istiqomah, ini nanti andaikan kita terkenal itu banyak ujian-ujian, ya banyak ujian. Yang jelas tuh banyak kesempatan, ya banyak kesempatan menawarkan diri. Orang tuh kalau sudah banyak fan-nya itu nggak mandang ganteng atau jelek, walaupun jelek kalau sudah terkenal. Sama yang ngefan itu disenangi, betul nggak? Walaupun hidungnya pesek. Orang itu kalau sudah terkenal masih banyak yang ngefan, dan yang ngefan itu malah cantik, deketin. Ada kesempatan, ayolah, kapan lagi, masya Allah. Ini makanya kata Abdullah bin Mas'ud, banyak orang yang termakan oleh fitnah sebab pujian banyak orang. Maka yang paling aman tuh ya jadi orang tuh biasa,
kalaupun memang udah ditakdirkan terkenal, ditakdirkan itu memang takdirnya. Ya, maka kita harus punya benteng. Maka diantaranya benteng itu membaca apa? Habis sholat surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Itu untuk menjaga diri kita dari namanya penyakit ain. Penyakit ain itu penyakit mata. Orang itu tadinya soleh, tapi karena gara-gara dipuji jadi berbalik. Ini namanya penyakit ain. Orang tadi hidupnya lempeng. Ada tuh orang hidupnya lempeng, selalu sholawatan, terkenal sholawatannya. Hampir setiap HP orang itu ada sholawatan dia tuh yang dulu tuh, orang dari Jakarta. Tapi karena nggak kuat, akhirnya ya jadi terjadilah cinta lokasi. Cinta lokasi itu apa sih? Cilok. Oh, Pak Firman lebih tahu cilok. Cilok, cinta lokasi, sama pemain G-botnya. Ada nggak? Masya Allah. Ini satu contoh ya, satu contoh. Makanya ya kalau kita ini ditakdirkan terkenal, ya amalan itu dijaga, yaitu dengan surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, untuk menjaga diri kita dari penyakit ain. Itu penting. Diri kita, anak-anak kita ajarin, khususnya anak kita ini biasanya sehat, tapi karena dipuji orang, waduh, anaknya ganteng banget ya, itu bisa sakit, sakit. Penyakit ain itu memang sangat berbahaya. Makanya kalau ada orang muji kita, kata Nabi, supaya dilempar dengan pasir. Ya, dengan pasir. Tapi ini jangan dipraktekkan. Jangan dipraktekkan. Kita cuma mengucapkan astagfirullah. Pak Firman tuh ganteng banget ya. Wah, kemudian orang yang muji dilempar sampai sama pasir. Masya Allah, itu loh. Pak Ais tuh gagah banget orangnya, tinggi besar. Wah, itu jangan dilempar pasir, cuma astagfirullah sambil membaca surat Al-Ikhlas, Falaq dan An-Nas. Berapa kali? 3 kali. Makanya di asyukur itu minimal pada maghrib dan pada subuh. Kalau bagusnya setiap habis sholat. Insya Allah ya dijaga. Ini penting loh. Karena orang itu tadinya sehat, tapi karena ketemu di tengah jalan, Masya Allah, kok kelihatan awet muda sekarang mas. Biasa orang kan gitu, dibilang kelihatan awet muda, di hatinya iya dong, ya, nggak kuat nih, langsung ngedrop. Masya Allah. Jadi pujian itu sangat berbahaya. Maka bentengilah diri kita itu dengan amalan. Tadi apa? Surat Al-Ikhlas, Falaq dan An-Nas. Kalau nggak sempat di mana? Ya di mana? Kalau nggak sempat ya, kalau nanti andaikan kerja seperti Pak Lili ya, yaitu nggak sempat seumpama ya, walaupun sambil ngelas apa itu mobil, sempatkan baca apa? 3 kul, yang gampangnya ingatnya 3 kul. Ini tuh penjagaan supaya kita ini istiqomah dalam amal agama. Karena ini banyak orang yang tadinya istiqomah amal agama, tapi karena nggak kuat dipuji jadi ngedrop. Tadinya rajin tahajud, itu bisa berbalik karena ini ada santri. Ini santri Temboro. Ini disampaikan oleh kiai supaya diantar lagi ke pesantren. Jadi santri tadi dia pulang, orang Jawa Tengah pulang karena pinter, disukai oleh jamaahnya. Jadi orang-orang kampung tuh banyak yang muji-muji lah. Ini sudah orangnya gagah, kasep, pinter lagi. Tapi karena amalan yang di pondok itu nggak diistiqomahkan, yaitu ayatul khirji, langsung ngedrop, linglung, nggak ingat apa-apa. Oleh kiai langsung dibawa ke pondok lagi, suruh di pondok, suruh dikir ayat khirjinya supaya
diistiqomahkan, langsung sembuh kembali. Coba, ini satu contoh ya. Jadi bahaya penyakit ain. Makanya banyak orang yang termakan fitnah ya. Ini sebab pujian banyak orang. Kalau kita memang ditakdirkan terkenal, maka jangan lupa wirid-wirid yang Nabi ajarkan. 3 kul. Kemudian yang terakhir, wa kam mim magrurin bisyatri alaihi. Banyak orang yang tertipu oleh sebab aibnya yang ditutupi. Aibnya yang ditutupi. Ibaratnya contoh ya. Orang itu pernah berzina. Kemudian tidak diketahui oleh orang-orang. Kan orang lain tidak tahu padahal dia pernah berzina. Maka ketika dia itu tidak ketahuan oleh orang lain, Allah tutupi keburukannya itu adalah kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Bertaubat. Karena Allah itu Maha Pengampun. Walaupun kita melakukan dosa besar sekalipun, selama kita dimohon ampun, pasti akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau kita ini aibnya, keburukannya sudah ditutupi oleh Allah, kok masih melakukan lagi, akhirnya dibuka aibnya oleh Allah. Allah itu Maha Satar, Maha menutupi. Allah itu Maha menutupi. Orang itu ketahuan melakukan maksiat pasti karena sudah puas berkali-kali melakukan maksiat. Seorang koruptor itu ketahuan itu biasanya karena sudah berkali-kali. Pencuri itu ketahuan biasanya sudah berkali-kali. Kalau ada pencuri ketahuan, oh saya baru sekali Pak, nyuri HP ini baru sekali, bohong. Biasanya orang ketahuan itu sudah berkali-kali. Karena Allah itu Maha Satar, Maha menutupi. Ketika seorang hamba bermaksiat kepada Allah, orang-orang tidak tahu, maka kita jangan mengulang kembali. Karena hikmahnya Allah SWT menutupi keburukan kita supaya kita cepat-cepat bertobat kepada Allah. Tahu berzina dosa besar, orang lain tidak tahu, malah diulangi lagi, akhirnya ketahuan. Coba orang-orang yang selingkuh awalnya memang tidak ketahuan, tapi pada akhirnya ketahuan. Jadi makanya banyak orang yang tertipu ya sebab aibnya atau keburukan yang ditutupi oleh Allah. Jadi kalau keburukan kita ini ditutupi oleh Allah, itu hikmahnya supaya kini cepat-cepat bertaubat. Jangan diulang kembali. Pasti nggak ketahuan lah. Coba ngintip deh, malah ngintip lagi. Begitu mengintip yang keberapa kalinya nih? Ke-25 kalinya ketahuan. Pak, saya ini baru sekali ngintip. Bohong. Orang itu ketahuan berarti sudah berkali-kali. Karena Allah tuh sayang kepada hambanya. Setiap hamba yang melakukan kemaksiatan yang tidak diketahui banyak orang, itu hikmahnya dikasih kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Kok kesempatan untuk bertaubat malah diulang kembali untuk bermaksiat, akhirnya keburukannya dibuka oleh Allah. Ya, tapi sedikit ya, pada umumnya orang itu ya memang tertipu oleh aibnya yang ditutupi oleh Allah. Banyak yang tertipu ya, kecuali orang-orang yang memang dapat petunjuk daripada Allah. Ketika orang lain tidak tahu kalau dirinya ternyata adalah orang yang buruk, tapi dia selalu bertobat kepada Allah, insya Allah seberapa besar dosa yang pernah dia perbuat pasti akan diampuni oleh Allah. Allah itu Al-Ghafur, Maha Pengampun.
Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya kita senantiasa istiqomah dalam mengamalkan agama agar kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari melakukan dosa-dosa besar. Karena banyak orang yang tidak kuat diuji oleh dunia karena amalan agama yang lemah. Banyak orang yang terkena fitnah, yaitu banyak pujian manusia gara-gara amalan yang lemah. Begitu juga banyak orang yang tertipu oleh keburukan yang ditutupi oleh Allah gara-gara amalan yang lemah. Maka amalan ini penting. Seperti contohnya Nabi Yusuf alaihissalam, walaqad hammat, bukan itu. Walamma balagha ashuddahu wa atainahu hukman wa kadzalika nadzil muhsinin. Jadi karena Nabi Yusuf itu sejak kecil selalu berbuat baik. Selalu berbuat baik. Maka Allah akan balas kebaikan Nabi Yusuf alaihissalam, di antaranya Allah jaga Nabi Yusuf ini dari melakukan kemaksiatan. Itu barokah amalan. Karena amalan kita yang kuat itu nanti di saat kita ini dapat ujian yang berat, yaitu di antaranya melakukan maksiat, kita akan dijaga oleh Allah. Ada seorang santri yang amalannya kuat, ketika dia mau maksiat langsung ditempeleng kiainya. Loh, kok ada yang nempeleng? Siapa nih? Padahal nggak ada orang. Nah, itu. Santri itu kalau amalannya kuat, itu ketika mau melakukan maksiat tiba-tiba ada yang nempeleng. Santri kalau memang amalannya kuat, sering memberi hadiah kepada gurunya atau kiainya, itu begitu mau maksiat langsung ada yang nempeleng. Cetak. Siapa nih? Nah, dia sadar, masya Allah, itu dijaga ya. Maka ini mudah-mudahan jamaah As-Syukur senantiasa istiqomah selalu dalam mengamalkan amal-amal agama, baik itu sholat berjamaah, khususnya istighosah. Istighosah itu untuk penjagaan ya diri kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, supaya terjaga daripada fitnah, khususnya fitnah dunia. Kalau memang anak-anak kita ditakdirkan menjadi anak-anak yang orang-orang kaya, mudah-mudahan dengan kekayaannya tetap diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.